Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala waliyahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara kesempatan ini akan membicarakan tentang pembunuhan pertama manusia. Ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa membunuh adalah merupakan dosa besar yang mengakibatkan jadi malapetaka dan perlu kita harus hindari karena dorongan amarah tusuk, nafsu amarah bisu ini yang mengakibatkan jadi dosa besar, dan itu dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Sebagai kajian kita menggunakan standar SRI, spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar diberikan satu inspirasi dan juga pencerahan agar mampu membedah permasalahan ini untuk bisa bermanfaat yang lebih besar lagi. Kemudian religinya kita ngambil dari surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32 tentang pembunuhan, kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan. Kemudian intelektualnya kita bahas secara keilmuan dan insya Allah akan menjadi bagian dari sains yang akan menjadikan manusia hati-hati dalam urusan dengan amarah yang mengakibatkan jadi malapetaka akibat dari pembunuhan. Kita awali dari surat Al-Maidah ayat 27. Kami akan bacakan dulu suratnya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a baina Adama bil haqq. Watlu 'alaihim naba'a banai Adama bil haqq. Idza qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika lil aqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Dzalika jazaa'udz dzalimin. Wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi wa faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata ajasta an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Min ajli dzalika
Katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Al-Maidah ayat 27, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil, dan tidak diterima yang lain yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat 28, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. 29, sungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian adalah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. 30, bahwa hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. 31, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Dipahami dari ayat ini bahwa manusia banyak pula mengambil pelajaran dari alam, dan jangan segan-segan mengambil pelajaran dari yang lebih rendah tingkatan pengetahuannya, termasuk itu yang disebut gagak, burung gagak. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itulah jadilah dia seorang di antara orang yang menyesal. Oleh karena itu kami ditetapkan suatu hukum Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang yang lain, artinya yakni membunuh orang bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Artinya hukum ini adalah mengenai Bani Israel saja, tapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena seorang itu adalah anggota masyarakat, dan karena membunuh seorang berarti juga membunuh keturunannya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu, di sini ialah sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata. Sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi.
ini adalah arti dari ayat 27 Al-Maidah 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita bahas tentang pertama, bahwa Habil korbannya diterima oleh Allah, sedangkan Qabil ditolak. Qabil mengancam Habil untuk dibunuh. Habil berkata, Allah hanya menerima amal dari orang yang takwa. Kemudian Habil tidak melawan Qabil. Habil hanya takut kepada Allah SWT. Hadirin rahimakumullah. Kalau dalam hadis itu qatal wa maktula finnar, orang yang membunuh, yang dibunuh itu neraka. Di sini statusnya Qabil mengancam Habil, namun Habilnya tidak melayani. Karena Habil ingat bahwa kalau dia melayani, saling mengangkat pedang membunuh, saling bertikai, itu berarti Habil ikut dalam perlawanan. Maka Habil menyerah, menyadarkan kepada Qabil agar tidak membunuh. Kalau nanti Qabil membunuh, ya dosanya dibawa sendiri. Sebagaimana ayat 29, Habil tidak akan ikut dalam perlawanan, biar Qabil membawa dosanya sendiri dan di neraka tempat orang yang dolim. Karena Habil sadar bahwa kebenaran itu adalah harus ditegakkan walaupun sampai akhir kehidupan. Maka nafsu Qabil mendorong untuk membunuh saudaranya Habil. Dan ini penyesalan yang luar biasa. Nah, biasanya nyesel itu ya dilakukan setelah terjadi. Maka nafsu Qabil menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhlah, maka jadilah ia seorang di antara yang merugi. Kemudian dalam kebingungan setelah membunuh saudaranya ini bingung, bagaimana ini? Allah merintahkan Gagak menggali-gali untuk digagaknya berantem ya, dengan setelah berantem salah satunya mati. Setelah mati itu Gagak yang hidup itu menggali untuk memberi contoh, mengubur yang mati itu. Dan Gagak adalah binatang yang cerdas. Maka dan contoh Qabil mengubur Habil itulah pembunuhan pertama manusia. Kemudian ada penetapan yang betul-betul ditetapkan oleh Allah SWT di surat 32. Ya, maka Allah, karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan juga untuk seluruhnya, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan qisas, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Jadi dosanya itu meliputi dosa seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan orang manusia, maka seakan-akan dia, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi kalau kedokteran itu adalah memelihara sakit diobatin dan memelihara kehidupan, maka itu seakan-akan dapat pahalanya adalah seperti menghidupkan seluruh manusia. Hadirin, maka disinilah maka dari itu ya, ini ditetapkan barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena
buat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Maka dari itu, ketika kita memelihara seorang manusia, seolah-olah memelihara seluruh kehidupan manusia. Dan barang siapa membunuh manusia, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Semoga gini sudah cepat terselesaikan dan manusia harus menciptakan kehidupan yang damai, aman, sentosa, dan sejahtera. Ini harapan kita semua. Hadirin bahwa saudara-saudara kita, terutama yang masih ironis sekarang ini, adalah di Palestina. Jadi saudara-saudara kita di Palestina versus Israel, ini masih gini sudah. Gini sudah itu adalah pembunuhan massal. Hadirin, kita harus mencegah dengan segala macam cara agar pembunuhan ini bisa tereliminir, kalau perlu dihilangkan. Maka ke depan kita ini harus menjadikan manusia itu tetap dianggap saudara. Manusia dengan manusia, bukan musuh, tapi adalah saudara. Permusuhan manusia itu hanya kepada setan dan iblis. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau jadikan manusia, ya ini terdiri dari roh dan jasad. Ini manusia. Kemudian kita punya korelasi makhluk dohir, hewan, tumbuhan, benda mati, itu sebagai fasilitas hidup. Kemudian manusia dengan makhluk gaib, siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Siluman ini sebagai parasit, siluman dan jin sebagai parasit, iblis setan sebagai musuh, manusia dengan malaikat sebagai partner. Nah, manusia dengan manusia itu saudara. Manusia dengan manusia adalah saudara. Ukhuwah Islamiyah berarti sesama muslim, ukhuwah basyariyah berarti seluruh manusia, ukhuwah watoniyah berarti seluruh warga negara. Jadi manusia dengan manusia itu saudara, maka kita tidak boleh saling membunuh. Karena membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia, menghidupi satu orang sama dengan menghidupi seluruh manusia. Inilah harus diperjuangkan. Kita tim Raja Nusantara akan memperjuangkan bahwa
manusia dengan manusia itu harus dipupuk dengan pertama dari sisi intelektual, kemudian dari sisi roh atau dari sisi ilham, tiga dari sisi wahyu. Intelektualnya ini harus beraspirasi dari ilham. Ilhamnya itu punya inspirasi namanya wahyu. Ketika kita menggunakan wahyu sebagai inspirasi, ini Al-Quran ini sebagai inspirasi, maka menjadi masukan, jadi aspirasi, ilham hati. Kemudian jadi terapan di intelektual. Menghilangkan gini sudah dengan menyibukkan diri kita untuk berkarya. Jadi berkarya. Dengan terapan intelektual ini karya. Kita harus punya karya-karya yang fenomenal, karya-karya yang mulia, karya-karya yang baik. Tentu akan menjadi warisan kehidupan generasi selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, dengan kita membahas pembunuhan manusia pertama ini, kini sudahnya Israel dan Palestina yang sama-sama menggempur. Palestina dari Hamasnya juga menggempur, membunuh orang. Israelnya juga tidak ketinggalan saling membunuh. Inilah harus diselesaikan. Damailah Palestinaku, damailah Israelku, damailah duniaku. Insya Allah kita mendapatkan perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa qubul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa rahim. Subhanallah wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.